Kita tunggu 5 menit lagi sampai jam 8.10 sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Baik, Pak. Oke, Pak.
Baik, kita mulai saja perkuliahan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan di pertama kali ini kita eh, sekedar menginformasikan aturan yang dari kampus, cara penilaian serta perkenalan aja perkenalan masing-masing mahasiswa. Baik, perkenalkan nama saya Aulia Ikhwanuddin. Saya Selain saya mengajar di ITTS, saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan sebagai sistem analis. Sehari-hari saya itu yang bukan mengurus, itu sebagai sistem analis di Diskominfo yang menghandle beberapa dinas-dinas yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, di samping itu nanti untuk tugas itu bisa dikumpulkan di alamat email di sini, aikwandin@itts.ac.id. Nah, untuk sistem penilaian dari kampus ini sudah default karena harus disampaikan menurut kampus. Jadi untuk presensi yaitu sebesar 15% dari total keseluruhan, kalau nggak salah 14 kali pertemuan, 2 kali ujian. Itu totalnya, kalau di total kalau teman-teman masuk semuanya itu 15%. Kemudian tugas atau presentasi, kalaupun ada nanti presentasi, yaitu totalnya 30%. Kemudian UTS kalau benar semua itu 25%. Begitupun UAS yaitu 30%. Nah, untuk sistem penilaian kurang lebih seperti ini, sama dari mulai eh, mata kuliah dari semester 1 sampai semester 6 untuk sistem penilaian yang ditetapkan oleh kampus kurang lebih seperti ini. Nah, sebelum kita untuk agenda hari ini, kita untuk perkenalan aja dulu. Saya absen terlebih dahulu. Di sini Abdul Abdurrahman Jauhari. Ada Abdurrahman? Abdurrahman tidak ada ya. Ahmad Farid Raihan. Saya Pak Adil Pak. Ahmad dari mana Ahmad? Oh, Farid. saya dari ini Pak, Kota Jambi Pak, Sumatera. Oh, dari Jambi. Iya, Dapat infonya dari mana ini? Dari media sosial, ITTS itu lumayan jauh masalahnya, atau dari dari Instagram sih Pak. Waktu itu lagi apa ya? Lagi nyari-nyari kayak searching tempat kuliah gitu kan. Nah, ada apa yang iklannya ITTS tuh kan. Nah, jadi tarik aja gitu waktu itu Pak. Oh, gitu. Dulu waktu saya itu ada tugas di Jambi. Dulu itu tidurnya saya dekat sungai, apa namanya gitu ya. Mulai Batanghari. Batanghari, bener. Di situ tuh. Pernah ke Jambi seminggu, ke di Diskominfonya Hmm. terkait aplikasi apa namanya, si Sumakar kalau nggak salah, itu tentang persuratan implementasi. Di Jambi lumayan jauh juga, berarti efektif itu dari IG atau bisa Instagram Pak. dari Instagram. Iya. Oh, gitu. Sekarang kegiatannya apa Ahmad? Kegiatan sih ya kuliah ini Pak, cuma Pak. Oh, kuliah. Karena semenjak corona tuh nggak ada ini apa kerjaan kayak apa saya dulu sering pasang jaringan gitu Pak, jaringan internet gitu. Oh, pasang dengan internet di provider tertentu atau gimana? Bukan kayak kita bangun ininya apa instalasi jaringan itu Pak, kabel-kabelnya gitu. Kerja sendiri atau di kayak Telkom kayak gitu? Kerja sendiri Pak, itu sering dapat apa kenalan sama apa ketua jurusan dulu kan, dia punya teman kan sekolah-sekolahan. Hmm. Jadi Hmm. ada sekolahan yang dia mau ganti kabelnya yang udah lama gitu kan, terus mau bisa ada lab baru, itu kita yang itu diajak.
Oh, berarti di keahlian lebih fokusnya jaringan. jaringan ya. Iya. Lebih diperdalam lagi banyak sebenarnya dosen-dosen di TTS yang praktisi sebenarnya, bukan hanya mengajar, yaitu sebagai jaringan. Mudah-mudahan nanti jadi link juga. Iya, Pak. Sukses, Farid. Iya, Pak. Kemudian ada Ahmad Nathan Firdaus. Hadir, Ah, Pak. kayaknya saya pernah ngedenger Nathannya. Yang pernah ke kantor bukan ini? Iya, Pak, benar. Oh, gimana Nathan? Kegiatannya tiap harinya di kampus atau gimana? Saya di rumah aja, Pak. Di rumah aja. Iya. Dari katanya mau ikut apa namanya perlombaan lagi ya? Belum ada rencana lagi sih, Pak. Belum ada rencana lagi. Iya. Oh, berarti kegiatannya di rumah atau gimana? Iya. Hobi. Kuliah-kuliah biasa aja, Pak. Oh, selain itu hobinya lebih ke arah mana? Kalau dulu kan waktu saya zaman kuliah tuh, karena kan kalau tadi Firdaus lebih ke jaringan, jadi paling nanti searchingnya itu tentang jaringan itu gimana buat meningkatkan potensi diri. Nah kalau Ahmad, Nathan lebih dipanggil Nathan ya. Nah kalau Iya, Nathan Pak. itu kayak gimana searchingnya itu tuh, lebih ke programming atau ke bagian mananya? Saya pengennya fokusin ke mobile programming, Pak. Ke mobile programming. Iya. Nah, kalau saat ini nonton di YouTube, YouTube itu channel-channel tentang apa itu? Ada nggak channel favoritnya itu tuh? Atau baca buku atau gimana? Kalau saya lebih masuknya itu baca-baca dokumentasi sih, Pak. Kalau YouTube jarang. Oh, ke dokumentasi. Berarti lebih langsung praktek gitu, gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Nah, emang kalau pengalaman saya itu kalau terkait dengan pemrograman harus banyak-banyak latihan gitu, banyak latihan, terus kemudian ikut ke project gitu. Sekarang tinggalnya di mana Ahmad? Nathan, Saya deket, Pak, di Pamulang. kalau di Pamulang. Masih sama Romi atau udah enggak? Masih, masih temenan. Ya, iyalah jangan. Ya udah dilanjut, Nathan. Iya, Pak. Terus Dava Faijudin Ahnaf, ada nggak Dava? Hadir Pak. Dava dari mana Dava? Eh, Serpong Tangerang Selatan Pak. Serpong. Kegiatan tiap harinya Baca apa? baca buku sih. Baca buku. Kalau terkait dunia IT lebih condong kemana, Dava? Nge- Lebih ke biasanya karena banyak banget rekomendasi YouTube itu kayak lebih ke codingan apa bikin game Oh, bikin kebanyakan. game. Ya kebanyakan tuh. Pakai apa bikinnya? Pakai sekarang nyoba-nyobanya. An Unity. eh, Sekarang sih nyoba Unity, nyoba-nyoba bentar doang. Paling kalau udah enak mungkin pindah kali ke Unreal. Kalau fisik apa komputerku udah lumayan kuat pakai Unreal. Oke, nanti Hmm, nyoba. Soalnya ada satu game yang pengen aku coba modding. apa itu? Game. Nam- Gamenya yang aku pengen coba modding itu namanya Operation Hearts Doorstop. Itu game gratis Hmm, dan komunitasnya juga lumayan bagus, baik, baik semua mereka kayak ini cara ngasih modnya gini, ngasih tahu idenya gitu-gitu. Makanya kayaknya nanti pengen nyoba mod di game itu. Kalau PC ku udah lumayan enak dipakai. berarti lebih ke grafiknya atau lebih ke logiknya? Kan game itu kan ada eh, dua itu tuh. Kan ada dari 3D-nya yang buat 3D-nya, terus ada buat Hmm, yang gerakin. Kalau dulu saya pakai mungkin Java itu tuh. mungkin modeling kali, lebih ke Yang modeling. modelingnya. Ke Heeh, modeling. Berarti lebih ke udah modeling. temanya nanti akan gimana, kayak gimana, berarti harus disusun kayak gitu ya. Iya,
waktu dulu saya zaman kuliah dulu saya juga bikin game tapi dari Java kalau nggak salah, game sederhana cuma pakai apa gitu, pakai Java dulu waktu skripsi. Cuma Hmm, nggak secanggih sekarang. Kalau sekarang kan udah banyak software-software pendukungnya. ya, Kalau referensi bukunya dari mana itu? Referensi buku atau video? video YouTube. Video YouTube. Banyak tutorialnya nggak itu? Lumayan, lumayan banyak. Aduh, Banyak-banyak latihan aja itu mah. Kalau nggak iya. banyak latihan, bingung Nanti, kan ya, bingung nanti sendiri. bingung banget iya sih. Bener awal-awal emang susah. Ya ini arahnya mau kemana, nantinya bingung. Jadi ujung-ujungnya males. Biasanya gitu. Benar sekali. Saya juga kan banyak-banyak kumpulin ketika mau mempelajari sesuatu. Oh, pas searching di YouTube ada playlistnya banyak di download karena kan di rumah kayak ada internet. Contohnya dulu itu kan kecepatannya jelek, di downloadin semua dari kampus. Pas sudah di kampus cuma jadi koleksi hard disk penuh dibaca, males. Ujung-ujungnya kalau nggak ada temannya gitu, cuma jadi kolektor aja gitu. Tahu-tahu udah lama dan udah ada kadaluarsa tutorialnya. Hmm, Ya, sukses. Dava, ya Pak. Yaki Arta Putra Wijaya ada Tadi tuh Pak. dari mana? Ini lebih dipanggilnya apa? Putra Diaski atau Pak. Yaski? Panggilnya Diaski. Oh, dia Yaki, Diaski. Diaski Ya dari benar mana? Pak, Diaski. Diaski. Dari BSD Pak. Dari BSK. BSD. Oh, BSD. BSD-nya di mana? Di ini Pak, di belakang Rumah Sakit Putra Dalima. Oh, tahu info dari mana? Dari billboard atau dari sama tadi kayak IG? Dari brosur sih Pak. Oh, dari brosur. Kegiatan kesehariannya gimana kegiatan kesehariannya? Kuliah Lebih doang sih Pak. kalau di ketertarikan di dunia IT-nya condongnya ke arah desain kah, programmer, hacking, cyber security atau apa? Desain Pak. Ke desain. Desain. Desain lebih ke vektor, gambar atau edit-edit video. Bisa edit-edit video, bisa edit lainnya juga Pak. Berarti bisa bikin gambar gitu. Bikin kayak di apa namanya? Kartun kayak gitu-gitu bisa. Bisa. Lagi belajar-belajar dulu Pak itu Pak. Itunya yang dipakainya pakai apa softwarenya? Biasanya sih Photoshop doang Pak. Sama Premiere Pro. Oh, buat Premiere Pro buat edit videonya ya. Ya benar Pak. Yang itunya. Ada di sini juga temen bagian desain kan, di sini kan ada apa namanya, ada berbagai itu apa namanya, ada tim desain khusus ngebuat bikin karakter, dia itu coret-coret aja jadi itu tuh pakai pulpen itunya. Terus ada yang bagian video kayak tadi bikin pakai apa dia itu, ngerendernya itu yang lama ya kalau urusan video itu ya. Iya Pak. Render lama bener Pak. Hasilnya 2 menit padahal bikinnya itu udah berbulan-bulan. Orang lain cuma ngelihatnya, oh ini cuma 2 menit cuma gini doang. Nah, kadang-kadang gitu kalau pimpinan bos itu ngegampangin, kok cuma gini doang padahal kita ngebuatnya lama, belum nungguinnya, belum crash yang kayak gitu-gitu. Cuma kalau ngerender itu tuh Iya betul pengalaman banget Pak. teman-teman seperti itu gitu, jadinya cuma paling 30 detik gitu. Apalagi pas bagian ngebuat 3D itu, terus digabungin sama yang tadi ada Premiere-nya, masuk-masukin gitunya, butuh hardware yang cukup kuat sebenarnya gitu. Terus udah ada produk, udah pernah bikin-bikin apa? Bikin ini sih kayak cover-cover album musik gitu Pak. Bikin dikasih teks gitu ya. Iya dikasih teks, gambar gitu. Udah banyak viewernya. Udah sih, alhamdulillah Pak. Hmm. Ada teman juga sama, cuma dia itu ngambil, katanya sih kalau pakai video orang nggak dapat royalti ya, nggak dapat apa namanya,
dapat uang atau gimana hitungannya itu kalau di YouTube? Kurang tahu sih Pak itu. Saya kalau Oh, ngedit ya cuma buat gabut-gabut doang Pak, oh, buat ngisi iya. waktu doang gitu. Hmm. Siap, sukses Yaki. Ya Pak. Dilanjutkan itunya hobinya karena kan kalau kita fokusnya mencari uang itu kan uang mah hanya proses tuh hasil. Nah sebenarnya rata-rata pengalaman orang lain itu kita nggak melulu fokus nyari duit duit dulu, uang mah cuma hasil akhir. Nah tiba-tiba ketika fokus ngerjain sesuatu yang kita ini nanti efeknya juga ada gitu. Terus kemudian di Fernanda Harjoki Putra ada. Udah nggak di TTS, Pak. Oh udah nggak ada, absennya Iya, masih ada. Pak. Kemarin baru konfirmasi udah nggak di TTS. Oke. Terus Gary Lodowik Putra Saban Ya, hadir Pak. dari mana Gary? Dari Depok Pak. Depok. Tahu info ITTS dari mana? Dari browser. Dari teman sih. Teman punya teman di TTS-an yang cutting. Jadi tahu dari dia. Berarti teman udah ada yang kuliah di ITTS. Iya. Semester berapa? Enggak sih temannya punya teman saya punya teman dia di TTS dia cutting. Hmm, itu kegiatannya apa sekarang? Di rumah sih Pak. Di rumah. Oh di rumah. Ya, Hobinya tertarik di bidang IT-nya di bagian apanya, kan luas tuh IT itu, di desain Pak. di desain. Ya. Sama berarti kayak Yaski ya. Iya Pak. Ke desainnya di mananya? Vektor atau edit edit video? Vektor suka sama video edit video juga bisa. Edit edit video. Berarti bisa kolaborasi sebenarnya sama, kalau sama Yaski. Berarti Iya. sehari-harinya selain kuliah apa aja? Ngedit-ngedit video kah atau buat tadi kan kalau Yaski kan ngedit-ngedit video buat masuk-masukin teks. Nah, kalau Gary apa Ya, sehari-hari? buat kayak saya main game gitu saya kadang-kadang saya edit sih Pak. Terus masukin ke TikTok gitu. Oh, ya banyakin kalau ke mumpung-mumpung kuliah gitu, mumpung masih kegiatannya kosong, masih kosong lah dianggapnya, banyakin portofolio. Oh, karena kalau ketika kita udah masuk dunia kerja gitu, itu ditanya pengalaman. Nah, pengalamannya itu bentuknya bukan hanya pengalaman bekerja, tapi dilihat pengalaman, oh udah pernah ngebuat apa, oh saya udah pernah ini. Nah, desainnya mana, contohnya ini, itu juga menjadi nilai plus. Karena sekarang itu lulusan yang dicari di dunia pekerjaan itu bukan ditanya lulusan dari mana, pasti ditanya udah pernah mengerjakan apa gitu. Meskipun nanti teman-teman masuknya fresh graduate, tapi kan ketika teman-teman memperlihatkan karyanya itu udah nilai plus. Jadi bukan lagi dilihat lulusan mana, tapi udah ngerjain apa aja gitu. Jadi manfaatkan sebanyak-banyaknya apa namanya, waktu. Terus kalau ada tutorial, kerjain tutorialnya kayak seperti itu. Itu dibanyakin aja itunya, buat kan kedepannya ujung-ujungnya kan ya ujung-ujungnya apa gitu, ujung-ujungnya mencari pekerjaan. Mudah-mudahan di TTS atau teman-teman semuanya bukan mencari pekerjaan tapi merekrut, menambah orang untuk bekerja di teman-teman. Jadi itu lebih baik menjadi sebenarnya prinsip kita mau jadi buntut naga, cuma ngikutin perusahaan gede, ngikutin aja terus, atau menjadi kepala cacing. Itu tergantung pilihan. Kalau kepala cacing tergantung kita, tapi ya yang namanya cacing, ada orang keinjak ya mati gitu. Kalau kepala naga ya kita pasti kuat gitu. Kan gitu Gary, perbanyak itunya portofolionya buat kedepannya, lumayan lah kan masih semester 4, nanti pas di semester 6 itu udah banyak portofolionya,
atau nanti bisa jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman dosen yang lainnya yang kerja di mau butuh desain untuk gambar apa kan pasti ditanya dulu udah pernah ngerjain apa gitu. Iseng-iseng aja contohnya kalau sekarang kan lagi musim pemilu, iseng-iseng aja edit apa gitu. Nanti jadi suatu nilai plus sebenarnya. Sukses Giri. Iya Pak, siap. Heidi Hangkawijaya Teja ada nggak? Hadir Pak. Dari mana? Ini dipanggilnya apa? Heidi Pak. Heidi. Iya. Di Eh, Pamulang Pak. di Pamulang. Iya. Kegiatannya Sekarang lagi magang sih Pak. Di apa? Di Exilotek. Silotek itu di bagian apa ya itu? Bergerak di bidang apa? Dia tuh bergerak big data Pak. Ganti aja kamera itu, Mon. Canon tuh, Mon. Di Big data. Big Data Heidi ditugasin bagian apanya? Saya tuh kemarin tugasnya tuh di data science Pak. Jadi buat machine learning ningkatin akurasinya. Meningkatin operasi. Iya. Di toolsnya apa? Ya Python doang sih Pak, itu doang. Pakai Python. Iya. Kalau produk-produk yang tadi apa perusahaannya? Exilotek. Silotek itu udah apa aja itu produknya? Itu produknya kayak buat analisis sosial media Pak. Terus buat kayak hospital operation center gitu. Ke software yang kayak gitu produk. Kalau software kayaknya kurang sih Pak, kurang tahu. Tapi software ada. Kapan mulai magangnya? Pas masih awal semester 3 Pak. Awal semester 3 sampai sekarang. Ya, Jadi udah 4 bulan ya. udah 4 bulan ya. Iya. Itu melamar atau gimana? Yang itu ngerjain open course terus direkomendasiin sama Profono untuk sini. Masuk di situ gitu ya. Iya. Berarti kan udah ada rekomendasi. Coba aja kalau di awal-awal pasti ditanya udah pernah ngebuat apa gitu kan? Pasti itu sebenarnya. Iya Pak. Belum sih. Iya sih Pak. Belum. Nah, lebih difokusin lagi nanti buat portofolio ke depannya. Iya Pak. Ini pasti kan banyak pengalamannya yang sudah tadi perusahaan itu kan, oh ternyata perusahaan ini bergerak di bidang ini, pasarnya kayak gini, gimana nanti kalau ini gitu. Jadi kalau magang itu kita lebih banyak belajarnya sebenarnya. Magangnya benar-benar magang belajar. Nanti buat bekal kita ke depannya kita mau di bagian ini atau di bagian software host atau di bagian jaringan gitu. Sukses Heidi. Oke Pak. Ibrahim, ada Ibrahim? Ibrahim juga udah nggak di TTS, Pak. Saya tandain lagi berarti kalau udah. Ilham Hadiansah? Nggak ada. Nggak ada juga, Pak. Itu apa namanya? Keluar atau nggak masuk? Iya, Pak, udah keluar, Pak. Ilham, Ibrahim, kemudian Fernanda tadi. Oh, terus berarti ada 3 orang ya. Hairi Sahira? Kalau itu nggak tahu sih, Pak. Dia nggak masuk Pak ya Pak. Nggak masuk. Berarti bukan keluar ya, nggak masuk. Iya Pak, bukan keluar. Lili Karoma? Hadir Pak. Dari mana Mbak? Dari Cirebon Pak. Dari Cirebon. Tahu info ITTS dari mana Mbak? Dari media sosial sih Pak. Tertarik ke ITTS gara-gara lihat media sosialnya yang bagian mana bisa tertarik? Mbak? Lebih ke jaringannya sih Pak. Saya pasti minat saya ke jaringan gitu Pak. Kalau waktu SMA atau SMK kemarin? SMK kebetulan.
SMK jurusan apa? TKJ? Aduh. Iya. TKJ. Kalau sehari-harinya Mbak Lili, apa Mbak Lili sehari-harinya? Sibuk kuliah sama ini aja sih Pak. Sambil kerja juga bantuin bibi. Oh, kerja di bagian jaringan atau gimana? Bukan. Kalau kerjanya mah bukan. Oh, di Cirebonnya di mana ya? Saya juga kan aslinya sebenarnya di Majalengka tuh. Link ke Cirebon, sebenarnya kan dekat antara Majalengka sama Cirebon. Majalengka. Gitu. Iya, Majalengka di Kadipaten, tepatnya mah. Gitu. Mbak Oh, Lili, deket berarti. Saya juga ini sih perbatasan sama Majalengka tuh Pak. di sebelah mana Mbak Lili? Itunya. Ini Kecamatan Gempol. Oh, di Gempol. Dekat ke Jatiwangi tuh Pak. Benar, Iya. pernah lewat sebenarnya. Berarti lebih fokus ke sukanya ke jaringan ya, jaringan. Iya Pak. Udah pernah praktek atau cuma sekedar teori? Maksudnya praktek di lapangan gitu. Pas SMP pernah ikut sama guru sih Pak, masang jaringan juga di sekolahnya yang beda tempat dia ngajar tuh Pak. Suka ikut ke situ bantuin. Bantuin Gitu ya, doang sih Pak. ngerimping. Iya gitu. Oh, lebih diperdalam lagi. Biasanya jarang gitu kalau cewek ke jaringan, biasanya ke desain, ngegambar, bikin brosur. Tapi bagus itu potensinya. Iya. Lebih. Soalnya kalau gambar saya nggak bisa gambar Pak. Oh gitu. Gambarnya jelek. Tapi bagus lah jaringan juga itunya. Sukses Mbak Lili. Amin. Makasih Pak. Romi Padli. Ada Romi Padli? Ya, halo Pak. Oh Romi. Oh Romi. Kirain Romi Padli yang mana? Ya Pak. Gimana Rom? Masih di Ya, rumah? masih Pak, masih ngoding. Progres gimana progres? Dikit lagi sih Pak. Ini dikit lagi udah minor-minor sih. Kemarin fokus di yang berat-berat dulu, kayak generate untuk thumbnail itu kan butuh proses sendiri dia. Jadi kemarin bikin kontainer Docker sendiri untuk proses thumbnail. Jadi udah yang berat-berat udah gitu. Didahulukan yang berat-berat. Jadi yang kecil-kecil ini bisa cepat belakangan gitu Pak. Nah, teman-teman semuanya, salah satunya ini Romi. Nah, Romi Padli ini berkolaborasi dengan Diskominfo terkait dengan TTE digital. Nah, mungkin teman-teman juga nanti kalau ada punya keahlian tertentu dengan punya pengalaman itu bentuknya bukan hanya dari segi sudah pernah bekerja. Nah, Romi juga sama itu. Romi kan dulu waktu di sini pasti ditanyanya udah pernah ngebuat apa gitu. Ada nggak yang bisa dicocokkan? Bukan begitu kan, Romi? Pengalamannya gimana, Romi? Pasti kan hobinya terus bikin produk sebanyak-banyaknya ya kan ya? Tanpa Iya, Pak. ini sehari-harinya berarti dulu sebelum kuliah, Romi apa itunya? Waktu SMA-nya, lebih hobinya apa? Langsung ke bidang IT atau gimana tadinya? Aslinya awalnya microcontroller Pak, jadi megang aslinya itu elektro dulu kan, bukan sebelum microcontroller itu dari pas SD itu sukanya main-main elektro, cuman elektro basic aja gitu Pak, nggak ada microcontrollernya gitu kan. Jadi pas SMP itu dikenalin sama tetangga ke microcontroller, terus tertarik sama codingan karena di microcontroller kan ada codingannya gitu kan Pak. Nah terus karena udah punya basic coding di C++-nya Arduino itu, pas SMA tuh dikenalin sama guru ke pemrograman web dulunya awalnya gitu. Nah
karena udah di pemrograman web, mau nggak mau belajar jaringan juga gitu, belajar jaringan, Docker. Kira itu pas lulus freelance, beberapa kali coba bikin startup juga, cuman belum ada yang berhasil juga sih. Dan bikin produk itu aja, produk gitu Pak. Berarti tiap harinya terus aja belajar gitulah kasarnya mah gitu ya. Bikin produk Iya. gitu. Apa gitu. Fokus awalnya kan bukan sebenarnya fokus awalnya bukan untuk mencari pekerjaan kan ya. Hobi aja ya biasanya. Hobi awalnya ya Pak. Hobi terus kebetulan dunia pekerjaan itu ada di bidang di situ jadi pas momennya. Makanya kan teman-teman semuanya tadi di awal saya bilang jadi kita itu nanti ketika lulus itu bukan jangan sekali-kali apa namanya belum pernah mempunyai produk. Jadi ya apa aja bentuknya ada aplikasi yang udah jadi dicontoh terus ada aplikasi yang ya intinya kita karena kita bergerak di bidang IT kita harus sebanyak-banyaknya kita harus mengeluarkan produk jangan sampai pas sudah lulus nggak pernah buat apa-apa nanti bingung nyari kerja. Lain halnya ketika kita sudah mempunyai pernah ngebuat sesuatu lah meskipun cuma testing yang namanya juga apa namanya ikutin tutorial plugnya cuma seperti itu. Jadi ketika ada peluang di tempat kerja atau di tempat lain jadi udah bisa membuktikan gitu. Kita nanti bagiannya bukan jadi fresh graduate seperti itu. Sukses Rom. Ya Pak, makasih Pak. Saad Abdurrahman El Amin ada? Kenapa hadir Pak? Dari mana? Dipanggilnya apa ini? Abdurrahman atau Saad? Saat Pak misalnya. Saad dari mana Saad? Kenapa Pak? Maaf koneksinya lagi jelek Pak. Putus dari tadi suaranya. Oh Saad rumahnya dari mana Saad? Oh di Jakarta Pak. Dari Jakarta. Ya. Info ITTS dari mana ITTS? Dari Oh lihat Twitternya Pak Ono berarti salah satu ini ya penggemar Pak Ono berarti ya? Ya saya. Oh Pak Ono itu legend sebenarnya. Kegiatan sehari-harinya gimana? Kalau saya sih nggak, kalau nggak kuliah sambil bekerja dikit-dikit Pak. Bekerjanya di bidang apa? IT atau apa? Di luar IT Pak, soalnya lagi fokus cari duit dulu. Oh nggak apa-apa sebenarnya sambil nyari pengalaman mau bekerja di bidang apa juga. Nah, Iya. kalau saran saya itu lebih karena kita ada di lingkungan IT ya coba-cobalah apa namanya minatnya. Kalau minat di IT-nya di bagian apanya Saat? Saya ke arah desain sama itu Pak, pemrograman web. Cuma ada kendala di device karena kemarin laptop saya ada bermasalah, jadi masih ada kesulitan lah kadang belajarnya. Nah, banyak-banyak ngebuat yang saya bilang tadi itu banyak-banyak ngebuat produk kecil-kecil lah. Kalau pemrograman web bikin halaman web sederhana, nanti di save masukin ke Google Drive atau apalah. Terus kalau desain sekarang kan lagi musim apa namanya kampanye, bikin aja iseng-iseng doang gitu. Nanti buat pasti ada nanti manfaatnya ke depannya ada gitu. Sebenarnya daripada apa namanya sebagai portofolio juga nantinya meskipun kita belum pernah bekerja tapi kita sudah pernah membuat sesuatu gitu. Ya. Gitu Saad. Gitu. Sukses Saad. Sandy Aditya. Sudah ada Pak. Sandy nggak masuk atau Udah semester lewat Pak. oh udah saya tandain berarti udah emang udah nggak masuk ya? Iya, nggak ada kabar sama Pak, satu semester udah lewat juga. Oh, udah lewat. Sahrul Faiz Ramadan. Pak Faiz bukan ini? Sahrul Faiz Iya Pak, itu. saya Faiz Pak. Gimana Faiz? Alhamdulillah baik Pak.
Di kampus atau di mana? Di Serang? Iya, ini lagi di kampus, Pak. Baru datang dari kosan tadi. Suka pulang kemana rumahnya? Pais, rumahnya di mana? Rumah saya di Rangkas Bitung, Pak. Pulang sekitar 2 minggu sekali, Pak. Kali. Pulang pakai motor atau Naik kereta, Pak. naik kereta. Terus kegiatannya gimana Pais sekarang? BPS masih BPS? BPS masih, Pak, sampai sekitar tanggal 9 Maret ini, Pak. Tanggal 9 Maret. Selain itu di bidang IT-nya Pais sekarang apa itunya? Ya, apa namanya? Lagi ngebuat apa gitu? Untuk sampai saat ini sih saya ini Pak memfokuskan diri di bidang pemrograman web, tapi juga ingin juga lebih ke arah cyber juga Pak, jadi kayak ethical hacking gitu Pak. Pengen belajar di situ juga. Oh gitu. Iya Pak. Ethical hacking sebenarnya mah kalau ingin belajar banyak sebenarnya orang praktisi di kita. Salah satunya itu Kang Dimas. Dimas kan pernah dicoba sama dulu juga. Pak Dimas juga dulu pernah. Jadi kan salah satu apa namanya IT security di sini Kang Dimas itu tuh dulu pernah dites. Coba tes aplikasi di sini. Ketika dipraktekkan cuma hanya 3 menit langsung kebobol gitu. Bisa tahu password dan lain-lainnya. Coba aja nanti ngobrol sama tahu kan Pak Dimas kan? Tahu Pak Dimas. Pak Dimas Arno. Nah itu sebenarnya jam terbangnya udah tinggi. Itu kalau itu benar hacking itu benar-benar hacking dia udah pernah saya udah pernah ngelihat langsung dia itu ngebobol e-commerce yang amatiran lah. Lihat data-data transaksinya, terus saya pernah ngelihat, terus katanya pernah ditawarin sama yang judi online itu tuh banyak kan sekarang itu tuh disuruh ngejagain biar nggak diblok sama Kominfo sebenarnya. Kalau emang belajar tentang hacking ke situ, nah gitu Pak. Lumayan sebagai relasi juga. Kemudian William Pratama, ada William Pratama? Udah nggak masuk atau gimana William Pratama? Nggak masuk kayaknya ya. Sampai saat ini belum ada kabar sih Pak. Semester sebelumnya ada sih Pak. Iya Pak, semester sebelumnya aktif. Mungkin nggak masuk Pak. Bentar. Dia sibuk kerja Mas. Dilanjut yang terakhir di sini ada Yajiz Syafiq Irsyad. Ada? Hadir Pak. Dipanggilnya Syafiq atau Yajiz? Yazid Pak. Yazid. Yazid. Yazid dari mana Yazid? Dari Lampung Pak. Dari Lampung. Ya. Kegiatan sehari-harinya gimana Yazid? Ya sibuk kuliah aja sih Pak. Kuliah. Iya Pak. Kalau dari logonya ini lebih ke desain ya? Ya main desain juga, tapi sekarang sih masih ini Pak, lagi belajar machine learning Pak. Machine learning. Iya Pak. Pakai Python ya? Iya Pak, pakai Python. Udah sampai mana machine learningnya? Udah tahapannya? Ya masih awal-awal sih Pak, masih coba yang dasar-dasar dulu. Soalnya waktu itu kan sempat di semester 2 kan ada mata kuliahnya, terus semester 3 udah nggak megang lagi, terus sekarang baru masih mau megang lagi gitu Pak. Jadi mulai dari awal lagi. Kenapa tertarik ke machine learning itunya? Karena basicnya suka matematika aja sih Pak, terus kan di machine learning itu ada statistikanya gitu. Jadi menarik aja gitu. Mulai dari belajar visualisasi datanya, terus perhitungan ininya segala macam. Gitu sih Pak. Lagi ngehit sebenarnya machine learning, bisa ngebaca contohnya kan yang sekarang itu tuh yang lagi rame-ramenya itu ChatGPT terus apa gitu. Nah iya gitu.
gitu, bisa diolah sedemikian sehingga gitu bisa mengeluarkan. Kalau dulu awal saya itu yang chatting itu cuma iseng-iseng apa namanya, simi-simi, cuma buat iseng-isengan doang. Kalau sekarang kan kayaknya udah lengkap ya, kita ngomong apa aja juga bisa gitu, kayak udah kayak orang kejawab. Saya pernah ngetes gitu pakai chat GPT itu tuh, ngetes ngechat kayak orang aja, mohon maaf dan lain sebagainya lah. Nggak tahu itu algoritmanya dari mana. Nanti lebih di ya itu tadi ke semuanya, teman-teman itu banyak ngebuat produk gitu buat portofolionya. Berarti lebih di machine learning berarti ya di situnya. Kalau Iya, karena ini sih Pak masih nyoba lagi gitu. Kalau misalkan nanti ya, tapi tertarik juga ke desain gitu-gitu Pak. Soalnya ini juga masih ini sih ngebantuin. Dulu kan aku alumni di SMP gitu, terus ikut ekskul pramuka. Nah, di pramuka SMP itu masih banyak kegiatan. Jadi bantu-bantuin desain buat ya keperluan ini Instagramnya gitu Pak. Bagus Buat banget. konten di Instagramnya. Jangan lupa itunya di save di cloud gitu nanti buat salah satu portofolio juga nantinya buat nilai Ya, tambah. siap, Pak. Nilai tambah nanti ketika teman-teman bisa jadi berwira swasta sendiri atau kerja sama orang. Jadi kalau kerja sama orang minimal sudah bukan disebut fresh graduate lagi lah, disebutnya sudah berpengalaman. Baik, sukses Yazid. Makasih. Artinya untuk pertemuan kali ini kita sebagai pengenalan di awal pengenalan. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bahas lagi terkait dengan, karena saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah pemrograman logik dan semantik. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita masuk ke pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya atas perkenalannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah ucap itu datangnya dari saya. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berarti udah yang belum terabsen, barangkali ada yang belum terabsen nanti udah semuanya kalau saya cek. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Nih, Pak, saya belum. betul. Ini gini doang nih, udah. Gua belum anjir. Makanya. Telat. Lah, padahal gua udah ngechat tuh di chat. Pak, maaf Pak, telat Pak. Oh no. Murid betul. Telat. Nah, saya udah di-record nih. Udah out. Nikmati hidup kalian. Udahlah. Tak senyum aja gue.